Halo, perkenalkan nama saya Oliver Valentino dengan NIM 211-2007 dari Prodi Teknik Industri UKMC. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari SNI dan EFD. Dari SNI, saya mengambil langkah-langkah untuk mencegah resiko tertinggi. Langkah pertama itu adalah tentukan potensi bahaya faktor ergonomi yang terdeteksi. Ini kita perlu melihat setiap potensi bahaya dan mengobservasi pekerjaan untuk menentukan apakah pekerjaan terpapar bahaya-bahaya tersebut dalam bekerja. Untuk langkah kedua, itu tentukan durasi paparan dari setiap potensi bahaya. Nah, untuk mengetahui nilai risiko, kita perlu mengetahui durasi paparan potensi bahaya yang terdapat dalam suatu pekerjaan. Durasi paparan ukur di sini itu dilihat dari berapa lama pekerjaan melakukan masing-masing potensi bahaya yang terdapat dalam pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada rumusnya di mana persentase sama dengan durasi paparan dari bahaya itu dengan satuan jam dibagi dengan durasi kerja dalam satu shift dengan satuan jam dikali 100%. Nah, untuk langkah ketiga itu adalah lakukan penilaian penanganan beban manual. Penanganan beban manual ini terdiri dari 3 tahapan. Itu pertama, penentuan jarak horizontal antara beban dengan badan. Kedua itu adalah perkirakan berat dari beban yang diangkat. Ketiga, lakukan evaluasi terhadap potensi bahaya yang berhubungan dengan pengangkatan beban. Untuk langkah keempat atau langkah terakhir ini, itu jumlahkan seluruh skor dalam daftar periksa. Nah, jumlahkan semua skor pada kolom paling kanan dan catat jumlah pada bagian terakhir. Apabila jumlah skor lebih besar atau sama dengan 7, artinya pekerjaan tersebut berbahaya. Apabila terdapat potensi bahaya memiliki nilai lebih besar dari 2, potensi bahaya tersebut perlu dikaji lebih lanjut atau diperbaiki. Kemudian saya akan membahas tentang EFD. Di sini yang saya ambil itu adalah tahapan analisis data dengan menggunakan metode EFD. Itu dimana yang di awal-awal kita mulai, kedua identifikasi kebutuhan konsumen, kemudian habis identifikasi kebutuhan konsumen kita lanjut ke membuat matriks perencanaan. Setelah dari matriks perencanaan kita penentuan spesifikasi teknik. Setelah spesifik teknik, kita lakukan penentuan hubungan antara kebutuhan konsumen dengan spesifik teknis. Setelah membuat itu, kita lanjut lagi ke membuat korelasi teknik. Setelah membuat korelasi, kita langsung ke penentuan prioritas. Setelah penentuan prioritas selesai. Nah, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.